Lo pernah denger gak kenapa pemerintah kita itu kesannya pengen warga negaranya atau rakyatnya itu menjadi warga yang bodoh? Presiden kita aja mikirnya bangun jembatan melulu. Kebiasaan buruk orang Indonesia yang harus diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini guys, ada beberapa video yang harus kita reaction pada hari ini guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Lo pernah denger gak kenapa pemerintah kita itu kesannya pengen warga negaranya atau rakyatnya itu menjadi warga yang bodoh, apatis, kemudian manut dan ikutin aturan yang ada, kayak dipaksa untuk tidak berhak untuk kritis, tidak berhak untuk bersuara. Kalau kritis dan juga bersuara akan dibungkam atau bahkan dikriminalisasi, bahkan dimusnahkan. So, ya, itu karena dengan begitu maka para oknum-oknum yang duduk di pemerintahan ini, itu mereka bisa melakukan apa aja sesuka hati mereka, termasuk untuk melanggengkan kekuasaan atau mencari keuntungan pribadi atau keuntungan golongan-golongan tertentu dari mereka, bukan kepada kepentingan rakyat. Satu vote itu sama dengan satu suara. Mau itu orang yang paling bodoh, orang yang biasa aja, orang kaya, atau bahkan orang yang paling pintar, satu vote itu nilainya sama. Itulah makanya ada yang bilang kalau misalkan percuma kita hidup di negara demokrasi ketika kemudian rakyatnya tidak siap untuk berdemokrasi. Itu akan sangat mudah banget untuk kemudian dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan orang-orang atau oknum-oknum tertentu. Sederhananya itu kayak gini, ya bodo amat lah, kita gak usah fokus ke orang-orang yang pintar politik, orang-orang yang melek akan politik atau demokrasi. Kita fokus aja kepada orang-orang yang gak melek akan demokrasi atau yang bodoh. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan satu vote atau satu suara dari mereka dengan cara ya kasih 100.000, kasih endorse or something like that. Kayak ya udah deh, gue dapat duit, ya gue tinggal pilih lo aja, tanpa menyadari bahwa apa yang hari ini lo pilih, apa yang hari ini lo tentukan dalam pilihan lo, itu akan sangat berdampak pada kehidupan lo. Dan itu dihasilkan dari kebijakan-kebijakan pemimpin yang lo pilih tadi. Inilah makanya yang selalu gue suarain juga dan gue bilang ke teman-teman bahwa kita tuh sebagai masyarakat wajib untuk bisa belajar minimal dan juga ngerti berpolitik, ngerti bagaimana sistem demokrasi dalam sebuah negara. Konsep yang sebenarnya tuh jalannya itu harus kayak gimana. Karena dengan begitulah kita kemudian bisa mengawal negara yang katanya demokrasi ini. Karena ya esensi dari negara demokrasi, kedaulatan itu bukan berada pada tangan negara, tapi pada tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. So, ya. Bener juga lagi. Iya sih, sebenarnya tuh rakyat adalah raja sebenarnya. Raja yang sebenarnya itu rakyat sih. Kalau di demokrasi itu, di apa ya? Di negara yang berdemokrasi itu sebenarnya raja itu adalah rakyat gitu. Tapi enggak, di Konoha itu enggak seperti itu. Di Konoha itu enggak gitu. Yang menjadi raja itu ada saat-saat tertentu lah gitu ya. Ya saat-saat pemilihan umum gitu ya jadi raja. Seperti biasa kita jadi raja. Tapi setelah pemilihan mereka udah jadi kita pilih, seperti biasa lagi. Kita itu dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin gitu. Ya seperti itulah, aturan diubah lah, ini diubah lah demi melanggengkan semuanya, demi melancarkan semuanya. Seperti itulah kira-kira guys. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Presiden kita aja mikirnya bangun jembatan melulu. Bangun jalan tol. Ya kan? Belum ada kan presiden yang ngerjain sekolah di mana-mana, ngerjain sekolah di mana-mana. Ya kan? Karena pendidikan tuh mungkin keuntungannya nggak terlalu banyak. Kalau bikin jalan tol untungnya gede. Pinjem duit dari bank asing, ya kan? Kalau sukses fee-nya 1%, 2% lumayan, ya kan? Lumayan ya. Bangun ibu kota, ya kan? Berapa kemarin tuh yang gagal tuh? 100 miliar US. Itu sama dengan 1.400 triliun. Bayangin aja, 1.400 triliun untuk bangun ibu kota yang sebenarnya nggak perlu. Iya, betul. Iya kan? Bayangin aja 1.400 triliun itu buat bangun sekolah swasta.
Berapa banyak gitu. Ya, ya kan? Bener juga sih Pak Dedani ini. Iya bener juga. Nggak ada satupun pemimpin kita atau presiden kita itu yang mau berinvestasi di pendidikan. Padahal pendidikan itu sangat penting. Contohnya di Malaysia. Malaysia itu beberapa tahun yang lalu itu sudah berniat untuk menginvestasikan ke pendidikan gitu. Dan nyatanya sekarang itu udah nampak hasilnya seperti apa. Malaysia berhasil di investasi tersebut gitu. Karena pendidikan ini sangat penting sebenarnya. Karena percuma pembangunan di mana-mana, gedungnya tinggi-tinggi, jalannya mulus, tapi IQ rata-rata dari manusianya yang ada di sana, rakyatnya yang ada di sana tuh masih rendah. Itu percuma. Gitu. Tapi kalau IQ-nya masyarakatnya sudah tinggi dan mayoritas dari masyarakatnya itu sudah berpendidikan, maka negara itu akan maju dengan sendirinya gitu. Akan maju dengan sendirinya. Tapi kalau pendidikan itu ya nggak dihiraukan, ya begitu-begitu aja, sampai kapanpun negaranya nggak akan maju gitu. Ini menurut pengetahuan gua dari negara-negara yang sudah maju, yang sudah berkembang pesat itu contohnya di Malaysia, awalnya mereka berinvestasi di pendidikan kerajaannya atau negaranya gitu. Bukan menginvestasikan diri di pembangunan ya memang itu penting lah, tetapi benahi dulu lah pendidikannya gitu ketimbang buat ibu kota yang nggak perlu sebenarnya, nggak perlu. Jauh lebih penting itu sebenarnya pendidikan di kita itu diperbaiki. Mungkin itu jauh lebih baik loh. Masih banyak loh teman-teman, sahabat-sahabat semuanya di luaran sana tuh. Waduh, sekolah kita hancur sampai nggak tega liatnya sebenarnya guys. Bukan hanya di luar Jawa sebenarnya, di dalam Jawa aja. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar Jawa nih, di dalam Jawa pun sebenarnya waduh teruk guys, teruk. Seharusnya ini yang perlu diperhatikan gitu guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kebiasaan buruk orang Indonesia yang harus diubah. 1. Usil terhadap kehidupan orang lain. 2. Ikut campur dengan kehidupan orang lain. 3. Hujat, bully, dan caci maki pada orang lain. 4. Iri, dengki, dan julid atas pencapaian orang lain. 5. Nyinyir, gibah, dan fitnah melihat kesuksesan orang lain. Lalu, apa nilai dari semua itu? Hanya jadi manusia toksik yang tidak berguna, dengan menggunjingkan orang lain tanpa disadari padahal dirinya lebih hina. Manusia mulia tidak ada waktu untuk mengurusi kehidupan orang lain, fokus meningkatkan value diri supaya terlihat mulia di mata Tuhannya. Terakhir, gosip itu dibuat oleh orang iri, disebarkan oleh orang bodoh, dan diterima dengan baik oleh orang idiot. Waduh, bener juga lagi. Iya juga sih ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya nggak termasuk di situ guys gitu. Memang nggak semuanya orang Konoha itu nggak seperti itu. Bukan semuanya seperti itu gitu ya. Ya hanya sebagian saja, tapi mayoritas. Iya juga sih. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting mudah-mudahan kita semuanya tidak pada jalur itu gitu. Kita mudah-mudahan selamat dari semuanya itu guys. Apapun itu kita harus mendoakan selalu semoga Indonesia semakin maju, setidaknya sama lah seperti Malaysia. Kenapa gue bilang selalu contoh Malaysia, karena gue melihat di dalam Malaysia banyak yang harus kita contoh. Buat anda yang gak suka ya gak apa-apa, gak salah nyontoh gak apa-apa. Yang penting, yang paling penting sih jangan pernah bergaduh antara Malaysia dan Indonesia. Kita saling membutuhkan atau saling memerlukan satu sama lain. Ingat itu, memerlukan. Butuh itu kata orang Indonesia guys, tapi memerlukan itu kata orang Malaysia. Jadi kita sama-sama butuh, sama-sama memerlukan. Teman-teman sahabatku semuanya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.